Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan, dilindungi dan dijaga oleh malaikat Tuhan Yesus supaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita enjoy firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Berkatilah hamba Engkau dan pakailah Tuhan hamba Engkau menyampaikan firman Engkau untuk saudara kami yang mendengarkan. Kita semuanya sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mau renungkan satu ayat, yaitu di Mazmur 116:12. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Wow. Nah, brother dan sister yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya kasihi, sering sekali kita lupa kebaikan orang. Ya bukan? Dan ya, ibu saya ya seorang ibu yang baik ya, yang luar biasa. Kita sering waktu kita kecil, kita sering dididik oleh mama, ketemu orang yang lebih tua, kita harus mau hormat, mau sapa, mau kalau lebih tua ya kita panggil om, tante, dan koko, adapun cici. Nah, mama juga bilang, kalau ada orang yang bantu kita jangan lupa, harus mau ingat kebaikan orang itu. Ya, waktu papa susah dalam usaha, yaitu 40 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, ya 40 tahun yang lalu lah. Dan mama bilang bahwa si Anu ini baik, si ini baik itu. Banyak bantu papa gitu loh. Nah, ibu saya adalah seorang yang tahu mengucap terima kasih dan ingat kebaikan orang. Nah, apakah adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan? Nah, semua yang telah kita lewati adalah akumulasi kasih dan kebaikan Tuhan. Kita takkan sanggup menghitung dan mengukur sebanyak apa yang Tuhan telah memberkati kita dan membantu kita. Nah, kita mengatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Di Efesus 3:18. Nah, inilah yang bukan manusia lakukan buat kita, tapi Tuhan Yesus kita, yang Dia adalah Allah menjadi manusia, turun ke dunia ini, menunjukkan kepada kita betapa Dia itu cinta dan sayang pada kita. Jadi kalau kita merasakan, pastor, aku gak merasakan Tuhan membantu saya. Well, kamu salah. Kita dapat bangun pagi karena kebaikan Tuhan. Tubuh kita sehat karena Tuhan sangat baik kepada kita. Saya mau jujur, baru 2-3 minggu yang lalu, saya teks WA teman saya. No, kok lama juga gak balas saya punya WA gitu loh. Dan dia juga gak balas. 3 hari kemudian, anaknya bilang, Om, papa saya sudah meninggal. Waduh, waktu saya terima WA itu, saya kaget. Jadi, kapan? Akhir Juli katanya. Saya bengong. Karena saya kena di Juni, dia kena di Juli, dan dia meninggal saya gak tahu. Nah, saudara sekalian, saya sedih banget karena teman saya ini seorang haji meninggal. Dan saya sedih gitu loh. Sedihnya itu kok cepet banget. Baru 4 bulan yang lalu kita ngobrol bercanda. Ya, jadi dia seorang haji, ketemu saya, min, haleluya, min. Nah, sekarang suaranya sudah gak ada, sudah meninggal. Nah, saudara sekalian, betapa baiknya Tuhan itu melindungi kita. Kadangkala kita just take it for granted. Dengan kata lain, kita tidak appreciate Tuhan. Kita gak merasakan Dia bantu kita. Tubuh kita ini sehat karena Tuhan sangat baik kepada kita. Bukan karena kita kaya, kita pinter, kita ganteng, kita cantik. Tidak. Jika kita bisa makan, minum, bekerja, terlibat dalam pelayanan, memiliki keluarga dan orang-orang yang terdekat yang mengasihi kita, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kasih terbesar yang telah kita terima adalah keselamatan melalui kematian, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yang olehnya kita beroleh pengampunan dosa. Jadi saudara sekalian, marilah kita ingat kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur
Alkitab di Mazmur 32 mengatakan, berbahagialah orang yang diampunin pelanggarannya, yang dosanya ditutupin. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Inilah kebaikan Dia. Dia tidak hitung lagi kita punya dosa dan kelemahan dan segalanya. Lebih daripada itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diangkat menjadi anak-anaknya. Ya, Alkitab mengatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di Yohanes 1 ayat 12. Jika menyadari Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka seharusnya kita mengasihi Dia lebih dari apapun. Please do that. Kita harus mau cinta Tuhan lebih dari apapun. Tanda orang mengasihi Tuhan adalah kelinduan yang besar untuk mencari hadiratnya. Lebih dari berkat-berkatnya. Banyak orang hanya mau mencari berkat, tapi tidak mau mencari kehadiran Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, inilah yang harus kita lakukan. Rindu pada kehadiran Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan Yesus jika kita malas berdoa, beribadah, sering bolos, membaca Alkitab ataupun mendengar Alkitab. Kita malas. Merasakan memuji Tuhan terpaksa. Melayan Tuhan harus itu didorong-dorong. Jangan. Sebab kasih Tuhan Yesus hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya senang sekali dengan ini bahwa He is a faithful God. Dia adalah Tuhan yang setia. Biarpun kita tidak setia, Dia tetap setia. Saudara sekalian, marilah hari ini kita bisa appreciate Tuhan Yesus. Mengucap terima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Dia. Ya, mama saya bilang, ingat kebaikan orang itu kamu harus mau ingat, katanya amin. Dan saya mau katakan, mama saya sudah kembali ke pangkuan Tuhan Yesus. Dan pengajaran Dia masih ingat di dalam hati saya dan pikiran saya. Tetapi firman Tuhan yang menguatkan bahwa kita harus mau ingat kebaikan Tuhan Yesus. Cinta Dia, cari kehadiran Dia, rindu untuk bersekutu dengan Dia. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih sayang Engkau. Tuhan, maafkanlah kami. Kadangkala kami merasakan doa itu tidak penting. Kadangkala kita merasakan kehadiran Engkau tidak penting karena kami terlalu sibuk. Maafkan kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang rindu atas kehadiran Engkau. Setiap hari kami mau menyembah Engkau, menyanyi lagu puji-pujian memuji Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau bisa tinggal dalam hati kami, supaya kami melekat bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hamba Engkau mau berdoa untuk setiap anak-anak Engkau. Jika mereka ada yang susah dalam keuangan, pekerjaan, usahanya, Tuhan Engkau berkati, buka jalan Tuhan. Ada yang masalah dalam studi, pelajaran mereka, Tuhan Engkau berikan dia hikmat dan kepintaran, supaya dia bisa belajar dengan baik dan lulus dalam ujiannya mereka. Terima kasih ya Bapa. Tuhan buka jalan buat setiap anak-anak Engkau yang tertindas. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, jagalah kesehatan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.